Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iski Putriadi, kelas 6A, mata kuliah Telaah Kurikulum dari Pendidikan Ekonomi Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas RPP dan lesson plan. Yang pertama itu saya akan membahas tentang RPP. Di dalam RPP tersebut membahas tentang mata pelajaran kewirausahaan, yaitu kerajinan. Di dalam RPP kewirausahaan tersebut itu ada A. Kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti itu ada 1.1 yang artinya menghayati dan mengamalkan pelajaran agama yang dianut. Yang kedua itu ada 1.2 yang artinya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Di 1.3 itu ada memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, dan 1.4 itu ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret. Yang B itu ada kompetensi dasar atau KD. Di dalam kompetensi dasar tersebut itu ada 2.1 yang artinya menunjukkan motivasi internal dan peduli lingkungan dalam menggali informasi. Di 2.2 itu ada menghayati perilaku jujur, percaya diri. 2.3 itu ada menghayati sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, dan bertanggung jawab. Di 3.4 itu dalam kompetensi dasar yaitu menyajikan konsep kewirausahaan berdasarkan pengalaman keberhasilan tokoh-tokoh wirausaha tersebut. Nah, yang C itu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan dapat memahami jenis karakteristik atau dimensi kewirausahaan. Yang kedua itu ada memahami dasar-dasar pengembangan kewirausahaan. Yang ketiga itu ada memahami ciri-ciri seorang wirausahawan. Nah, di sini di dalam tujuan pembelajaran itu ada 8. Selanjutnya itu ada media, alat, bahan, dan sumber belajar. Medianya yaitu lembar kerja siswa, lembar penilaian. Alat atau bahan itu adalah laptop atau HP. Nah, sumber belajar tersebut itu ada buku prakarya atau internet. Yang E itu ada langkah-langkah pembelajaran. Di dalam langkah-langkah pembelajaran tersebut itu ada kegiatan pendahuluan yang berwaktu 15 menit. Yang pertama itu ada melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran tersebut. Yang kedua itu ada mengartikan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga itu ada menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaatnya. Nah, yang kegiatan intinya itu berwaktu 60 menit. Ada kegiatan literasi yang artinya peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Yang kedua itu ada critical thinking yang artinya adalah guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Yang ketiga itu ada collaboration yang artinya adalah peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikannya. Nah, yang keempat itu ada communication atau komunikasi yang artinya adalah peserta didik mempresentasikannya hasil karya kelompok atau individu secara klasikal. Nah, yang terakhir itu ada creativity atau kreativitas yang artinya adalah guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait jenis karakteristik tersebut. Lanjut, kegiatan akhirnya itu ada waktu 15 menit yang menginspirasikan. Yang pertama adalah peserta didik dengan membimbing guru membantu kesimpulan. Yang kedua itu ada guru melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan. Yang ketiga itu ada guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik. Lanjut, yang keempat itu ada guru memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan pembelajarannya. Yang terakhir itu di dalam inspirasi kegiatan akhir ada guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir
terakhir itu ada F, yaitu penilaian. Di dalam penilaian tersebut itu ada melalui portofolio hasil kerja siswa dan tes tertulis. Jakarta 21 Juni 2021 mengetahui Kepala Sekolah SMK Al-Wasilah yaitu Lukmanul Hakim SOSD. Nah, lanjut pembahasan kedua itu yaitu lesson plan. Tadi kan saya membahas tentang LPP. Yang kedua ini saya akan membahas tentang lesson plan. Lesson plan tentang kewirausahaan, masih membahas tentang kewirausahaan. Nah, di sini di dalam lesson plan tersebut itu ada objektif yang artinya adalah tujuan. Di dalam tujuan itu ada at the end of the 60 minutes lesson 85% of the student should be able to. Nah, yang artinya ini adalah di akhir pelajaran 60 menit 85% siswa harus mampu. Mampunya itu yang pertama ada understand the types of characterization or dimension of entrepreneurship, yang artinya adalah memahami jenis ciri atau dimensi kewirausahaan. Nah, yang kedua itu mampu memahami dasar-dasar pengembangan kewirausahaan. Yang ketiga itu adalah mampu ciri-ciri wirausahaan. Nah, di kedua itu ada subject matter yang artinya adalah materi pokok. Di dalam materi pokok itu ada topik. Topiknya itu kewirausahaan. Nah, referensinya itu kewirausahaan atau KWU yang diajarkan oleh Pak Adi SPD. Bahan ajarnya itu adalah book atau buku dan PowerPoint. Nah, yang ketiga itu ada produce. Artinya adalah prosedur. Yang ketiga itu maksudnya procedures, yang artinya adalah prosedur. Nah, di dalam prosedur itu ada yang pertama ada kegiatan awal, preliminary activities, yaitu ada salam. Yang kedua adalah pengecekan kehadiran. Yang beda ada motivasi, yaitu para siswa akan mengadakan kegiatan, yaitu mari kita semua bernyanyi. Di dalam kegiatan tersebut mereka akan bernyanyi dengan mengoper pulpen. Pulpennya itu akan diberikan kepada teman berikutnya, yaitu teman sampingnya, dan teman sampingnya itu akan melempar kembali pulpen tersebut ke sampingnya. Pena tersebut, dan ketika bernyanyi berhenti, orang tersebut akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Nah, ketika siswa udah melempar pena tersebut ke teman sampingnya itu, ketika nyanyiannya itu sudah berhenti, maka si teman tersebut itu yang akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Nah, di sini ada C, listen proper, yang artinya adalah pelajaran tepat. Nah, di dalam pelajaran tepat itu ada analisis diskusi. Yang pertama itu ada analisis diskusi, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan, what is meant by entrepreneurship. Yang kedua itu ada apa perbedaan antara kewirausahaan dengan wirausaha. Yang ketiga itu ada faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Yang bahasa Inggrisnya itu adalah characteristic of an entrepreneur. Nah, yang selanjutnya itu ada abstrak, yaitu kewirausahaan adalah kemampuan, kreativitas, dan inovasi sebagai dasar, kiat, dan sumber daya untuk menentukan peluang menuju kesuksesan, atau bisa disebut bahwa kewirausahaan dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai dan kemampuan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai kemungkinan risiko yang dapat dihadapi. Nah, di sini ada usahanya. Jadi di dalam usaha tersebut itu ada menciptakan dan memberikan nilai tambah, ada membuat sistem SDM agar bisnis tersebut bisa berjalan otomatis dan memperluas harapan. Ada marketingnya, terus dengan cara memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya.
Nah, lanjut ada aplikasi, yaitu student will be formed into several groups. They will start small business, and within the group, they must have teaching or these efforts, for example, marketing, financial aspects, and other gains time until the next meeting, and each group must present the result of each group, yang artinya adalah mahasiswa akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Mereka akan memulai usaha kecil-kecilan, dan di dalam kelompok harus menilai teknis atau aspek tersebut adalah misalkan aspek pemasaran, aspek keuangan, dan lain-lainnya. Waktu pengumpulannya tersebut adalah sampai pertemuan berikutnya, dan setiap kelompok harus mempresentasikan hasil usaha di masing-masing kelompok. Nah, lanjut ada evaluasi. Di evaluasi tersebut itu ada jelaskan pengertian kewirausahaan. Nah, yang kedua itu adalah pengertian kewirausahaan. Yang ketiga itu ada ciri-ciri orang yang memiliki jiwa wirausaha. Nah, terakhir itu ada tugas. Tugasnya itu dalam makalah buatlah mapping tentang topik yang telah dipelajari. Nah, terima kasih. Saya sudah menjelaskan tentang RPP dan